Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi ya. Hari ini kita sedang membahas tentang tema jangan bosan berdoa. Nah ini terutama buat kaum milenial juga nih. Yang habis sholat langsung cabut aja nih, nggak pakai doa dulu ya. Habis salam langsung kabur gitu ya kan. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi begitu lagi ya. Besok-besok kita minta dulu sama Allah semua yang kita minta. Karena Allah pasti insya Allah akan jawab semua doa-doa kita. Nah sekarang kita lanjut lagi nih, Ustadz Bani mohon izin. Ya. Tadi penjelasan sebelum iklan nih, apa sih tanda-tandanya bahwa Allah ini mendengarkan doa kita? Atau mungkin ya, kita kan penasaran nih, setiap hari kita udah berdoa nih. Rasanya takut juga kalau seandainya Allah nggak dengar gimana. Sedangkan kita tahu kalau Allah itu nggak pernah tidur gitu ya kan. Ini mohon izin penjelasannya, tafadhol guru kita Ustadz Bani. Mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Blangkon Loreng dan juga Mas Fadli serta guru-guru kami dimanapun berada. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Pertama, yang harus kita yakini dan harus kita tanamkan dalam benak kita tidak boleh mendikte Allah. Ya Allah, saya harus begini ya Allah, saya pengen ini ya Allah, tolong kabulkan ya Allah. Itu enggak boleh. Karena belum tentu yang kita inginkan itu yang bagus untuk kita. Dan Allah pasti tahu mana yang terbaik untuk kita. Jadi kalau meminta dan memohon kepada Allah, idealnya sudah kita minta, mohon, serahkan kepada Allah. Mau kapan Allah kabulkan, mau apa yang Allah berikan kepada kita, kita sudah yang penting berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dasar manusia itu sifatnya kepo terus Mas Fadli ya. Nah, benar. Mau tahu aja nih, Ustadz apalagi zaman sekarang, Ustadz kayaknya kalau nggak ada ciri-cirinya diterima apa enggak, mending ganti aja deh doa yang lain. Nah itu yang membuat kita lama-lama jadi bosan Ustadz. Ada nggak sih ciri-ciri bahwa doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Pertama begini, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini kalau kita ngomong nih, kita ngomong curhat sama orang, terus orang itu melengos ke sana, melengos ke sini, kira-kira merasa didengar apa enggak tuh? Enggak. Merasa tidak didengar. Semangat apa enggak kita ngomongnya? Enggak. Udah, Ustadz Maulana gimana? Ustadz, ya udah dah, nggak usah, berhenti. Artinya kalau kita berdoa mohon kepada Allah, sebetulnya kita sedang mengadu, berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah dengarin kita, Allah perhatikan kita, maka tambah semangat kita berdoanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau doanya saja sudah tidak semangat, maka Allah pun tidak semangat dengerinnya. Itu cirinya pertama. Jadi kalau doanya kita serius semangat, itu tanda pertama bahwa doa kita didengar oleh Allah. Yang kedua, kalau semakin tambah rasa takut kita kepada Allah. Berdoa kepada Allah, selesai berdoa, mau ngambilin bukan barang hak kita, aduh. Masa saya habis minta ke Allah tapi berbuat sesuatu yang bikin Allah kesel sih? Ah enggak deh. Saya aja minta sesuatu kepada Ustadz Maulana misalnya. Lalu saya melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Ustadz Maulana. Aduh saya kan mintanya sama Ustadz Maulana. Kenapa saya membuat dia tersinggung? Ah jadi takut. Ciri doa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah bertambah takut kita kepada Allah. Yang ketiga cirinya adalah semakin semangat beribadah. Ya Allah, saya berdoa, setelah itu beribadah. Besok saya mau ibadah lagi deh. Kenapa? Saya habis doa ibadah, saya pengen berdoa. Rasanya nikmat banget tuh berdoa habis ibadah. Ibadah lagi. Tadi guru kita Ustadz Blangkon Loreng mengatakan, kalau Anda ingin cepat dijabah doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cari amalan andalan dan spesial yang itu bisa dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setiap kali kita cari, habis sedekah saya berdoa. Saya mau puasa Senin Kamis deh. Kenapa? Habis puasa saya akan berdoa. Saya mau sholat tahajud deh, habis tahajud saya mau berdoa. Semangat ibadah, tanda doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Yang berikutnya adalah hati merasa tentram. Jadi kalau habis berdoa tambah gelisah, belum dijawab oleh Allah. Doa lagi, jangan. Ya udah deh, saya nggak tentram Ustadz, berarti nggak didengar. Udahlah pergi aja, jangan. Justru ketika kita merasa hati saya belum tenang, doa lagi. Mungkin kata-katanya terlalu cepat, mungkin kurang khusyuk, mungkin kurang tambahan ibadah, mungkin kurang ini, kurang itu, perbaiki. Sampai hati kita merasa tentram dan tenang. Masya Allah. Yang berikutnya adalah kita ini akan didengar dan ijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa-doa kita adalah ketika kita selalu terpaut dengan ibadah Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun dan kapanpun, maka itu tanda insya Allah doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muncul rasa yakin di hati. Pernah nggak ketika berdoa, kayaknya yakin banget nih doa saya ini nih. Pernah nggak ketika kita berdoa, kayaknya doa ini didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala nih. Pernah merasa yakin. Tapi pernah juga kita berdoa,
kayaknya enggak deh. Itu sebenarnya udah tahu tuh. Jadi kalau kita berdoa muncul rasa yakin, kata-katanya rapi, jelas, disampaikan dengan penuh keyakinan. Dan saya merasa yakin, ya Allah ini doa saya dijabah, doa saya dijabah. Ya Allah doa saya didengar oleh-Mu ya Allah. Muncul rasa keyakinan itu, maka insya Allah itu tanda doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tanamkan keyakinan di hati kita. Rasul mengatakan, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Minta kepada Allah, tanamkan di hatimu, yakin bahwa doamu pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi kita harus yakin dulu yang namanya orang mau minta doa, yakin. Iya kan, mau minta doa, yang minta aja nggak yakin. Serius. Apalagi yang ngasih. Takut. Iya benar. Kemudian Semangat, semangat ibadah. Apalagi? Semakin yakin. Masya Allah. Pokoknya tadi dengerin aja, catat aja insya Allah ya mudah-mudahan doa kita dijabah semua oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah Amin, nih amin. ada sedikit nasihat nih buat semua kawan-kawan mungkin yang suka nggak sabar ya dalam menunggu doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini ada nasihat dari seorang guru kita ya. Nasihat dari Habib Ali Al-Jufri mengenai kesabaran seseorang menunggu doanya. Ini dia tayangannya. أطيب مطعمك تستجب دعوتك وحضور القلب مع الله سبحانه وتعالى أن يكون قلبك حاضر مجتمع القلب مع الله سبحانه وتعالى. سيدنا موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام ألح عليه رجل أن يعلمه الاسم الأعظم فعلمه الاسم الأعظم بعد أن أذن الله له. مكث 7 سنوات يدعو الله بالاسم الأعظم لم تستجب دعوته. يدعو بإيش؟ بالاسم الأعظم. بعد ال7 سنوات ذهب سيدنا لقيه سيدنا موسى راح يشتكي. أنت علمتني الاسم الأعظم ولا ضحكت علي سيدنا موسى؟ قال لا الاسم الأعظم. قال 7 سنين دعوت الله وما استجاب. قال أسأل الله. فسأل ربه قال يا رب هذا عبدك 7 سنوات يدعوك باسمك الأعظم لم تجبه. لو سألني شيء وأنا عبد لأعطيته. فقال الله له يا موسى إنه منذ 7 سنوات يسألني وقلبه عند غنمه ولم يسألني مرة واحدة وقلبه حاضر. ولو سألني مرة وقلبه حاضر لا أجبت. Allahu Akbar. Jadi permintaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini juga harus melakukan dengan hati yang khusyuk. Jangan cuma main asal ucap-ucap aja di mulut ya kan. Ini tadi dijelaskan tadi, Masya Allah luar biasa guru kita, terima kasih banyak. Nah sekarang kita juga perlu tahu nih ya, banyak mungkin sebagian orang yang berdoa mungkin merasakan yang namanya putus asa ya. Apalagi kalau doanya ini gak pernah diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi ya kita juga perlu tahu nih, ternyata buat semua orang yang sudah berdoa namun belum diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ternyata ada satu hadiah dari Allah ya, karena berdoa dan sabar. Nah ini akan dijelaskan oleh guru kita Ustadz Blangkon Loreng nih. Tafadhol Ustadz penjelasannya. Terima kasih. Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Mohon izin guru-guru kami, saya akan menjelaskan bagaimana kalau seseorang sudah berdoa tetapi belum dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kelihatannya putus asa. Oh mboten angsal putus asa, tidak boleh putus asa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah berjanji. Allah sudah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Lho nek Gusti Allah pun sanjang ngoten donga awakmu nang aku bakal tak ijabahi, berarti pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih napa nggih? Nggih. Leres napa leres? Leres. Berarti sedaya donga niku mboten wonten sing mboten diijabah. Tidak ada semua doa yang tidak diijabah, pasti diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang tadi di segmen pertama sudah dijelaskan oleh guru kami, yaitu Ustadz Bani. Ada 3 item. Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah menjelaskan bahwa seseorang yang tertunda doanya itu bukan berarti doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akan tetapi Gusti Allah ngertos kapan waktune, kapan tempate, dinten napa waktune, wektale badhe terijabah, itu Allah yang tahu dan Allah yang akan memantaskannya. Kalimat ini perlu dicatat. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala suwe ndonga, lawang Nabi Musa mon terkabulnya doanya 40 tahun. Nah kita lan panjenengan sami sing modele kaya ngoten niki kok pengene sak dek sak nyet. Apa sak dek sak nyet itu? Sekali minta sekali
kabulkan. Padahal Nabiullah Musa, Nabiullah Ayub alaihissalam, dongane suwe pengen waras ya suwe ora waras-waras. Nabiullah Musa pengennya ten ngeriku menang dari Fir'aun, ya lama baru dimenangkan. Jamaah. Jamaah. Olehnya itu kita diberikan janji oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti orang yang berdoa dan dia tetap sabar pasti akan menerima sebuah hadiah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu kita akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti 3 item itu tadi. Mungkin sekonyong-konyong koder langsung tentunya terkabulkan. Kita Sekonyong-konyong. iya, sekonyong-konyong koder itu artinya minta A dikasih A langsung. Niku tokcer jari nih. Nah, yang keduanya mungkin tidak begitu, tapi ditunda besok dan akhirat ngeriko. Menjadi dia mempunyai maqamah mahmudah, tempat yang mulia. Dan yang ketiga, arepe ditabrak motor ternyata mboten dadi ketabrak motor karena doanya. Nah, apa istilahnya? Diganti. Ya Allah saya minta mobil ya Allah saya minta mobil ya Allah. Tidak dikasih mobil tapi tidak ditubruk mobil. Benar juga ya. Jadi minta mobil tidak dikasih mobil, Iya. tapi tidak ditubur mobil. Iya. Oh, benar juga. Andai kan dikasih mobil, ditabrak mobil dia kan hancur. Nah, ini bisa jadi begitu. Makanya kita harus husnudzon dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak jamaah ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Donga dumateng Gusti Allah ini adalah merupakan ibadah. Ad-du'au muhul ibadah. Ad-du'au silahul mu'min. Sebab jenenge pun otak, kepala itu harus sesuatu yang paling utama. Olehnya itu ojo gampang putus asa. Jangan mudah putus asa. Pasti dikabul Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Insya Allah nanti dilanjut lagi. Mau jatuh kaget saya. Kagetin jatuh. Itu Ustadz Bani ketimbangnya Ustadz Bani soalnya makin kaget dia. Ya, kagetnya Ustaz Bani kalau Iya. jatuh kena Ustaz Bani, jatuh satu permatanya. Ya udah nih, kita lanjut Siap. lagi nih buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah yang dirahmati Allah yang sudah mengirimkan pertanyaan ya, yang langsung pengen dijawab. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Yang pertama dari Niti Rahayu 3. Assalamualaikum Ustadz, saya mau nanya, apa kalau orang sakit ikhlas diberikan sakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala jadi cepat sembuh? Soalnya saya waktu doanya minta disembuhkan enggak disembuh-sembuhkan. Giliran saya doanya saya ikhlas, jika ini baik buat saya dan semuanya dan agama saya, itu cepet banget Ustadz. Apakah ikhlas dalam berdoa itu jadi model utama doa terkabul? Mohon jawabannya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz banyak. Maulana, Maka- belum dikasih kemana ya Allah. Nafsu amat jawabnya katanya. Ya udah Ustadz Maulana silakan. Terima kasih banyak, soalnya saya sudah greget nih. Iya. Buat Niti, siapa dah? Niti Rahayu. Niti Rahayu. Niti Rahayu, makasih banyak pertanyaannya bagus sekali. Karena ini pertanyaannya juga mewakili jamaah yang di rumah. Benar nggak ikhlas itu adalah syarat diterimanya doa? Jawabannya iya. Karena ikhlas itu kholis, murni. Dan mohon maaf, mohon izin. Ikhlas itu rohnya ibadah. Jadi ibadah itu bisa sampai, ibadah itu bisa langsung ke Allah. Karena kan tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Blangkon Loreng bahwa doa itu adalah ibaratnya apa ya? Permohonannya, permintaannya. Bahkan kalau berhubungan dengan Allah adalah doa. Doa itu mulhul ibadah, intinya ibadah. Nah kalau begitu, kalau jadikan ibadah, maka semua yang dilakukan adalah ibadah, termasuk doa. Nah gimana kita bisa diterima, kata Ustaz Bani tadi, kalau tidak serius berdoanya. Mana ikhlasnya? Amin ya Allah, amin ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kira-kira diterima enggak? Kan harus ikhlas, harus murni, semata-mata karena Allah. Nah itu yang lebih tepat, sehingga insya Allah kita berdoa kapan ditunggu ikhlasnya masuk. Amin. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Iya. Ya mudah-mudahan Mbak Niti Rahayu 3 ini puas dengan jawaban dari guru kita Ustadz Maulana. Nah sekarang kita masuk lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Sebentar tadi di mana? Postingan, di sini iya nih. postingan terbaru Ya. dong. Ya, Ini itu. dia, ini dia. Ya. Nah oke. Kita masuk pertanyaan yang kedua dari Rindi_Syahputri 03. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya. Kan setiap ucapan itu doa.
Lalu bagaimana dengan orang tua yang kalau berucap suka maaf tidak pantas untuk diucapkan? Apakah itu sebuah doa Ustadz? Dan apakah Allah akan kabulkan semua ucapan itu? Mohon penjelasannya. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita minta jawab Ustadz Bani. Mohon izin tafadhol Ustadz Bani. Masya Allah, terima kasih atas pertanyaan yang begitu luar biasa. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan kepada kita ada 3 kelompok manusia yang doanya itu tidak ditolak. Siapa itu? Yang pertama, da'watul walid liwaladihi. Orang tua yang mendoakan kepada anak. Yang kedua, da'watul musafir. Doa orang yang sedang melakukan safar. Yang ketiga adalah da'watul mazlum. Doa orang yang terzalimi. Masya Allah. Nah, orang tua termasuk doanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik doanya tentang yang baik-baik ataupun doanya yang buruk dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ngingetin kepada kita semua orang tua, jangan menggunakan kata-kata buruk, kata-kata yang tidak pantas untuk mendoakan kepada anak kita. Meskipun marah, dasar kamu anak kok kamu nyebelin banget hati mama. Mama sumpahin kamu jadi presiden, gitu. Mama doain kamu jadi imam besar Masjidil Haram, gitu marahnya. Jangan kata-kata yang buruk. Itu pesan dan petuah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana supaya orang tua tidak keluar kata-kata yang tidak pantas ini? Kita sebagai anak jangan bikin orang tua tersinggung. Sehingga jangan sampai keluar kata-kata tidak pantas itu. Ya. Begitu keluar kata-kata tidak pantas, kalau saya secara pribadi langsung saya dekap orang tua, saya cium kakinya, Ma, tolong jangan doakan itu, Ma. Cabut, Pak. Jangan sampai kau doakan yang buruk itu, karena Allah bisa ijabah. Apa yang aku harapkan dalam hidup itu? Nangis, mohon ampun kepada orang tua kita. Maaf. Supaya orang tua menarik doa yang tidak pantas itu. Nah, tapi apakah dijawab oleh Allah? Kalau kita balik ke hadis tadi, selama tidak mengandung dosa dan mutus silaturahim, selama itu tidak ada unsur dosa diterima. Tapi kalau ada unsur dosa, mudah-mudahan tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allah Masya Ta'ala. Allah. Ya kadang-kadang yang namanya orang tua ini kan kadang-kadang kalau udah marah ini nggak pakai lagi yang namanya logika nih yang keluar dia kan. Asal mulut, asal keluar gitu aja. Nauzubillah min dzalik, ini mudah-mudahan pelajaran buat kita semuanya ya. Tapi Biar lebih tertata kata-kata itu. kok 3 anak-anak saya beberapa hari ini suka membuat saya kaget. Kenapa? Duduk-duduk, kaget. Ya Allah mau marah juga nggak boleh. Oh ya Allah, nanti kita bahas pas iklan aja deh ya. Kan sekarang ada pertanyaan lagi nih, ya nih buat Ustadz Langkon Loreng nih ya. Siap. Iya. Ustadz Langkon Loreng bener nggak sih katanya ada salah satu rumusnya doa biar cepat dikabulkan, yaitu salah satunya pakai bahasa keseharian. Karena kan kita kan tahu kan, aduh kayaknya tuh lebih afdol baca doa pakai bahasa Arab, tapi kita nggak ngerti sebenarnya. Nah ini bagaimana nih, mohon izin tafadhol. Gimana ya itu, Mas Fadli penasaran, Penasaran? mau ini dijawab nih ya? Mau? Apa dijawab sekarang apa gimana nih? Ya terserah Ustadz, gimana enaknya? Tapi itu sudah 0. Oh ya udah deh kalau gitu deh, ntar aja Ustadz pakai kelamaan sih. Ustadz Maulana, ntar pas iklan kita ngobrol lagi entar setelah tadi ya. Ya udah buat yang di rumah Itu jangan anak saya bikin kemana-mana. kaget saya, Ya udah. tiga-tiganya lagi. Yang di rumah jangan kemana-mana, kita segera kembali lagi. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Dan itu beda-beda.